beberapa menandai kata-kata rasis yang keluar dari Belanda gitu. Aku pengen lihat seberapa rasisnya mereka. Sejarah yang sifatnya fakta yang ketat dan fakta yang itu kuat gitu kan, dibuat novel itu menurutku melenturkan nilai sejarah itu gitu loh, menurut saya. Si Maria itu sama sosialis demokrat. Jadi Maria itu udah punya suami, udah punya anak juga. Ini perselingkuhan ini. Nggak kesampaian, maksudnya cinta nggak sampai. Tapi akhirnya cinta yang tidak sampai itu. Tragis lah pokoknya. Kok anak pergerakan cintanya tragis-tragis ya? Tragis lah. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi bersama kami di Buka Buku by Prisepena.id, sebuah konten membaca buku dan mengulas buku yang hadir untuk Anda agar Anda tetap mendengarkan ketika Anda tidak membaca sebuah buku. Namun kami tetap mengharap untuk tetap membuka dan tetap membaca. Kali ini hadir di tengah-tengah kita seorang pembaca buku. Jelas ya dengan kacamatanya, artinya dia memiliki mata yang selalu ia gunakan untuk membaca. Oke. Enggak benar banget. Di tengah-tengah kita sudah ada Mas Dima yang hadir jauh-jauh dari rumahnya datang ke sini untuk mengulas sebuah buku. Nanti akan disampaikan oleh Mas Dima bukunya apa dan bagaimana dia atau Mas Dima ini menemukan buku ini gitu ya. Jadi kita juga sangat menghargai seseorang yang mau bercerita bagaimana mereka bertemu dengan sebuah buku. Karena bagi kami, kita di Buka Buku gitu ya, seseorang yang pergi dan menemukan sebuah buku dan membaca ini adalah pertemuan spiritual. Luar biasa sekali ya. Oke, teman-teman sekalian, kita beri kesempatan untuk Mas Dima ya memperkenalkan dirinya, dia dari mana? Ya, kenalan dulu lah sebentar. Barang 1-2 menit lah ya, memperkenalkan dirinya dari mana, siapa dan buku apa yang dia bawa dan bagaimana dia bertemu dengan buku ini. Ini ya, spesifik nih? Iya dong, spesifik yang akan kita ulas pagi hari ini. Monggo Mas Dima. Iya, saya Dima Wahyu Sejati. Iya. Terus Dima Wahyu Jati. Dima Wahyu Sejati. Sejati atau Jati? Sejati. Terus apa lagi? Boyolali asalnya. Dari Boyolali ya. Dari rumah yang main jauh 40 menit. 40 menit arahnya barat, utara atau selatan Boyolalinya? Mana ya? Nogosari kan ya? Waduh tenang. Ngalor berarti ya. Berarti sisi utara Nogosari. Iya. Datang ke sini nggak banjir karena kemarin isunya Boyolali kota banjir itu loh. Oh, aman ya. Aman ya. Di Nogosari aman ya. Oke, terus ya itu aja yang terkenal. Kesibukan hari ini? Skripsi. Oh, masih skripsi, alhamdulillah. Ada orang yang sedang skripsi dan mau membaca buku gitu, luar biasa sekali. Karena biasanya orang-orang sedang skripsi dia itu stres dengan skripsinya dan nggak mau kemana-mana. Sulit stres, larinya ke buku kan? Oh, lari ke buku, luar biasa sekali. Buku yang dibawa itu buku ringan aja. Oh, buku ringan. Kayak dulu semester awal filsafat gitu kan? Buku apa itu? Ini Novel baca tuh ya. Oke, jadi buku yang dibawa hari ini novel, judulnya apa? Ini novel menarik, novel sejarah. Sedikit sih sebenarnya. Jadi yang kasih dekatkan ke kamera. Ini novel dari Sergius Susanto. Judulnya Bung di Banda. Oke. Karena memang ini novel sejarah dan jarang sih novel sejarah yang tak ingat di Indonesia. Selain bukunya Romo Mangun ya. Hiu-hiu itu Mas, kalau pernah dengar kan? Pernah baca itu juga. Ini juga salah satu novel sejarah yang menurutku menarik setelah bukunya Romo Mangun ya. Oke, novel sejarah memang menarik ya untuk dikaji dan diulas. Nah, pertanyaan pertama adalah bagaimana Mas Dima itu ketemu dengan buku ini? Pertama, lihat di YouTube dulu, tapi belum ada secara penuh ya. Ada satu teater yang memang ngangkat secara spesifik buku ini. Oh, jadi kamu anak teater? Bukan. Oh, bukan, tapi suka teater. Penikmat aja. Oh, penikmat. Oke, menikmati di YouTube kan. Di YouTube, yang main Reza Rahardian, terus best. Tayangan putus. Sudah trending tapi udah habis ya. Nah, teman-teman cek aja, nanti searching aja Bung di Banda, ada apa namanya teater di situ, dan masih bisa diakses gratis. Bagus banget. Nah di situ kan aku nggak berani nonton karena belum lihat teks, belum baca bukunya. Bagi saya lebih enak teksnya dulu. Kita mengimajinasikan
adegannya di sini, baru nanti lihat secara real langsung gitu. bagaimana itu dibuat sebagai film atau teater gitu ya. Terus aku tarik lagi, kok ya ada yang berani ngangkat sejarah populer lagi. Banda Iya, Neira Banda Neira. dan apa kawan-kawan Bung di Banda itu ya kayak Bung Hatta dan Syahrir gitu. Nah, penggambaran si penulis ini kayak gimana gitu. Pengen tahu gitu ya. Sejarah yang sebenarnya itu fakta kemudian direka jadi fiksi gitu. Apakah dia tetap berangkat dari fakta kemudian dipelebar jadi fiksi atau gimana, porsinya itu gimana gitu. Oh iya. terus- Tapi sebelum membaca buku pernah membaca buku sejarah nggak? Buku novel sejarah gitu? Itu jadi yang ngomong. Yang tadi yang ngomongin itu ya. Iya, lupa di itu. Apa ya judulnya ya? Ya. Saya tidak terlalu menikmati roman masalahnya. Ya terus ya wes akhirnya lihat satu situs tengara.id namanya. Tengara. Itu dari Dewan Kesenian Jakarta. Ternyata juga membuka apa ya kontributor temanya novel-novel sejarah. Wah ini pas banget nih, pengen sekalian tak baca, tak ulas sekalian. Sepertinya keterima karena bergengsi di Tengara untuk ukuran sastra ini. Oh iya. Itu makanya terus tak beli secara online. Oh berarti ini lihatnya di situsnya Dewan Kesenian Jakarta itu. Kanal YouTube-nya nggak tahu di YouTube siapa ya, tapi di YouTube itu aja. Oh jadi ada penjelasannya gitu ya bahwa teater ini diilhami dari sebuah novel dengan judul Bung Banda gitu ya. Tapi karena kamu belum nonton secara penuh karena kayaknya enak deh baca novel dulu gitu ya. Begitu pantangan lah harus. Oh ya. Visual filmnya. Visualnya itu ya. Oke, kamu anak sastra atau apa jurusannya? Komunikasi. Komunikasi. Oh ya. Jadi ini ya tahu bagaimana komunikasi itu berjalan gitu ya, bahwa komunikasi teks minimal aneh lah kajian teks secara kajian teks ya lebih ini ya lebih menarik untuk membaca dulu ya, imajinasi kita lebih dibawa liar karena kan sebenarnya teks yang dibuat jadi film itu kan juga interpretasi dari si sutradara sama penulis skripnya. Iya betul, mesti ada tuh perbedaan. Iya pasti ada perbedaannya. Oke, jadi itu Mas Dima pertama ketemu dari buku. Jadi memang pertemuan orang dengan buku memang banyak cerita dan kanal YouTube bisa juga membawa kita untuk masuk ke dunia membaca seperti itu. Oke, selanjutnya Mas Dima karena ini temanya adalah novel sejarah dan ada di Banda. Banda ya kalau teman-teman semuanya membaca sejarah pasti cukup tahu bahwa Banda adalah tempat atau pulau ya, pulau tempat pembuangan beberapa tahanan-tahanan politik zaman dulu. Oke, gitu. Nah, masuk ke novelnya Mas, ceritanya tentang apa, tokohnya siapa, dan mungkin alurnya bagaimana gitu. Premis ceritanya intinya cuma si Syahrir nunggu atau memperjuangkan cintanya sama Maria. Oh. Jadi Sultan Syahrir kan. Sultan Syahrir, iya. Kalau teman-teman searching lah Wikipedia lah, nggak usah jauh-jauh di buku sejarah. Mesti nanti lihat tuh ada istrinya salah satu dari orang Belanda. Sultan Syahrir menikah dengan orang Belanda. Oh. Kan kalau nggak salah istri kedua kalau nggak salah. Oh, istri kedua. Wah. Pertama cerai terus. Cerai. pas dia studi di Belanda ketemu sama si Maria ini. Oke. Terus akhirnya mereka menikah secara Muslim. Pulang ke Indonesia dan dari situ konfliknya mulai. Sultan Syahrir itu yang PKI bukan sih? Sosialis Mas. Oh sosialis ya. PSI ya PSI. Partai Sosialis Indonesia zaman dulu gitu ya. PSI saya ya. Oh bukan partai seneng ibu kota. Itu yang abang-abang saya gitu. Bukan yang merasa oh iya ya karena kan yang pendek itu loh Mas. Iya tahu gitu. Landmarknya Sultan Syahrir itu kan kiri ya. Dikenal sebagai pentolan PKI di Indonesia gitu kan. Nih pentolan PKI kan si Aidit ya, ini tapi ke sosialisnya ya, enggak beda jauh lah. Ya. Enggak bahas itu ya. Kita bahas ke Sultan Syahrir. Diangkat gak sih jadi pahlawan Sultan Syahrir itu? Diangkat lah ya? Diangkat gak ya? Aku nggak tahu dia Mas. Kayaknya diangkat loh. Kayaknya diangkat ya, karena kan memang namanya terkenal kan di kita gitu ya. Harusnya diangkat ya, karena dia buangan politik juga kan. Oke, terus lanjut ke buku lagi, mas pribadinya. Terus ya ini terus konflik dimulai kan karena si Sultan Syahrir ini nikahi sama Maria. Maria itu secara agama beda. Maria. Kristen. Nggak tahu agamanya apa, nggak disebut. Namanya Maria, masa Maria agamanya apalagi gitu kan? Ya, terus secara nation, secara bangsa dia Belanda.
Oh, Marianya Belanda. Belanda. Kayaknya harus ngulik sejarah lagi nih. Maria itu nama Kristen atau nama Belanda gitu. Yang jelas dia non Islam dan non Muslim. Terus si Maria ini juga seorang Belanda gitu. Nah, kan akhirnya jadi konflik karena ini si Syahrir ini nggak salah ingat ya, coba cek dia lahir di Minangkabau. Iya, secara seragamnya kuat banget ya. Agamanya kuat banget. Pemuka adatnya juga beragama yang kuat gitu. Akhirnya diprotes sama pemuka adat di sana, terus jadi konflik, jadi halangan. Terus pemerintah setempat, Hindia Belanda, itu juga rada sinis karena Syahrir ini kan statusnya kan inlander kan, pribumi, inlander. Sementara si Maria itu kan kulit putih harinya orang. Nah pas itu kan rasisnya kenceng tuh. Iya. Pasti tuh langsung Ya agak adanya inlander dan juga ada apa namanya orang Belanda itu juga karena politik kastaisasi sebenarnya kan untuk melihat apa namanya membedakan antara orang Belanda dan orang pribumi gitu kan. Nah itu makin kenceng lagi akhirnya si Maria dideportasi ke Belanda kembali, balik ke Belanda. Si Syahrir nggak bisa ikut karena nggak ada alasan kesana mau ngapain. Kok kayak ceritanya analis ya? Analis sama siapa? Sama tuh? Sinyo itu kan sama kan, analis dideportasi dibawa ke Belanda gitu kan, mirip itu ya. Ternyata orang Belanda dulu cantik-cantik mungkin ya. Sampai cinta itu kan si Syahrir sama si Maria itu ideologi mas. Kadang itu kan kenceng-kenceng ya ideologi 40-an ya. Si Maria itu sama sosialis demokrat. Dia pergerakannya soal perempuan di sana, membela hak perempuan itulah gitu. Ngomong keren lah gitu. Zaman-zaman dulu itu ya awal-awal mengenai ideologi mulai masuk ke Indonesia gitu ya. Nah si ketemu sama Syahrir juga mirip kan ideologinya, seorganisasi, terus akhirnya mereka menikah. Oh menikah karena alasan berada di satu organisasi. Dan sering ketemu pasti. Karena nginepnya pas studi di Belanda, si Syahrir nginepnya di rumah salah satu kawan nih. Nah kawan ini istrinya si Maria, punya istri Maria. Jadi Maria itu udah punya suami, udah punya anak juga. Ini perselingkuhan ini. Tapi baik-baik kok. Oh selingkuhnya juga. Ini detailnya nanti lah, malah spoiler ya. Tapi cinta itu nggak bisa ditolak. Kalau gitu. Dia datang di mana saja dan kapan saja kepada siapa saja. Melankolis sekali saya itu. Oke, kalau di cerita itu Syahrir itu ketika itu settingnya itu dibuang pada tahun berapa itu tuh? Wah, tahun aku nggak inget. Nggak inget ya di sini ya. Memang harus cross check ke sejarah lagi ya. Ada sih ada. Ada tapi ada gitu. Nggak mau inget tahun ya karena 60, 70? Enggak, 40-an. 40-an ya, artinya sebelum kemerdekaan ya. Sebelum Jepang datang. Oh, ini Jepang 42. Jadi ini status tahanannya si Hindia Belanda. Hindia Belanda 30-an mungkin. Atau ya, 30-an ya, karena Jepang 42 ya kalau nggak salah. Saya itu gini, si Syahrir kan sama Hatta kan buat PNI baru. Partai Nasionalis. Bukan, yang Pendidikan Nasional Indonesia. Namanya PNI baru, cek mas. Oh iya, itu secara saya kan lemah kali ini. Yang PNI kan si Soekarno dan kawan-kawan bubar dan lain sebagainya. Terus akhirnya dia dibikin sama Syahrir, Hatta sama Syahrir PNI baru itu. Concern gerakannya di pendidikan. Ngasih pendidikan ke pelosok-pelosok Jawa lah gitu. Nah itu sama si Belanda dianggap berbahaya. Ini nanti ada satu kisah tertentu menarik banget karena dia secara spesifik bilang gini, PNI yang baru pergerakan ini Syahrir ini lebih bahaya ketimbang Partindonnya Soekarno. Di sini disampaikan sama penulisnya. Secara dialog ya. Jadi si Belanda bilang gitu ya? karena kan dia ditangkap kan. Alasannya apa? Dia bilang gitu. Lebih bahaya dari partainya Soekarno. Padahal Soekarno, kalau misalnya kita bandingkan ya, kalau kita lihat biografinya yang Penyambung Lidah Rakyat, yang Adams itu, Cindy Adams, kerjanya Soekarno kan sebenarnya cuma pidato, dalam tanda kutip ya. Sedangkan Syahrir sama Hatta itu nggak ada propaganda sama sekali, dia cuma ngasih pendidikan, tapi dia anggap lebih bahaya dia. Soekarno itu buat Kapten Amerika itu, pinter pidato gitu. Dan diplomasi karena diplomasinya kuat gitu. Justru yang dibuang si Hatta sama Syahrir karena pendidikan. Kan berarti kan kita bisa memahami sebenarnya yang ditakuti Belanda itu justru pribumi berpendidikan. Tapi di novel ini
Syahrir sendirian dibuang atau ada siapa lagi yang bareng sama dia dibuang di Banda? Oh, sama Hatta. beliau sama Pak Hatta. Formulanya kan mereka berdua. Oh, berarti alasan kenapa Syahrir di novel ini dibuang karena dia mendirikan Partai Pendidikan Nasional PPNI. PNI, Pendidikan Nasional Indonesia. Oh, tapi bukan partai. Bukan. Biasanya disebut PNI baru tuh biasanya. Oh, gitu-gitu. Nanti saya cek lagi lah. Sejarah saya lemah sekali ini. Oke, jadi alasan itu mereka dibuang ke Banda gitu. Berarti tidak ada sebelumnya. Sebelumnya? Sebelum ke Bandar, dia kan nanti ke Digul dulu. Oh, di Digul biasa pembuangan politik itu jangan. Baru habis itu dipindahin ke Banda. Di Banda. Ini menarik sekali ya novelnya gitu ya. Apalagi novel sejarah memang ini dia harus kuat ya dari segi referensi gitu ya. Saya tidak begitu banyak membaca novel sejarah yang ansih itu sejarah dan nyata gitu ya. Saya tidak terlalu banyak membaca itu. Tapi saya kira memang tadi saya lihat daftar pustakanya juga cukup panjang ya. Iya, cukup panjang, artinya risetnya penulisnya itu luar biasa sekali gitu. Kalau dari pembacaannya Mas Dima gitu kan, dari porsi sejarah yang nyata yang dimanifestasikan ke novel ini, persentasenya gimana? Secara kasar aku lihat sebenarnya alurnya masih fakta, maksudnya memang benar kayak gitu. Syahrir dibuang, Syahrir meranakan aja karena dipisah sama istrinya, terus Hatta diriin sekolah di Bandung dan lain-lain, itu ceritakan. Mungkin yang imajiner itu dialognya. Karena kan si penulis punya kepentingan untuk memperkuat karakter masing-masing. Dan ini menarik karena si penulis juga memperkuat karakter yang memang sebenarnya udah kita kenal. Misalkan si Hatta nih, Hatta kan terkenal sangat ketat dan tepat waktu dan teratur gitu. Itu juga digambarkan di sini. Misalkan pas si Syahrir datang ke satu rumah gitu, ketemu Hatta di mana gitu. Dia bilang Hatta tidur sore. Oh, jadwalnya. Bisa diapalin gitu, Mas. Ada dialog mengatakan ini jadwalnya kayak gitu. Saking si Hattanya tertib. Jadi diapal itu sih sampai sore itu ngerti bahwa si Hattanya lagi istirahat. Gitu. Menarik sekali gitu ya. Cara penulis mengembangkan karakternya ya yang juga termasuk pas nanti ke Banda, yang di Banda ini yang kemudian menarik karena si Hatta kan terkenal itu ya, pendidikannya concern kepada pendidikan. Akhirnya mereka berdua juga diriin sekolah di Banda. Ya walaupun sebenarnya tempatnya di rumah kontrakan aja. Dan buat sekolah dan karakter si Syahrir sama Hatta itu juga ditulis secara spesifik menurutku sama si pengarang ini. Si Hatta diriin sekolah, ngajar sekolah itu sangat ketat. Dia harus misalkan ya bawa buku ya bukunya nggak boleh ditepuk gitu Mas. Nggak boleh ditepuk. Datang tepat waktu. Killer sekali dulu Hatta gitu ya. Ini dosen itu mana yang mau. Jadi gambaran guru killer mungkin dulu itu Pak Hatta gitu ya. Misalkan dosen apa si Hatta ngajar nggak boleh ada yang bicara dan lain sebagainya. Pokoknya tegang banget lah. Bagi dia disiplin adalah segalanya gitu ya. Tepat waktu. Sementara Syahrir sebaliknya dia melonggarkan murid-muridnya. Udahlah biar santai-santai. Khas sosialisme gitu kan, untuk mengembangkan seseorang itu berdasarkan pengalaman pribadinya. Nggak usah sampai diketat. Tidak perlu dikaitkan karena semua orang memiliki ya punya apa namanya karakternya sendiri-sendiri untuk belajar gitu. Tapi itu dua hal yang sebenarnya tidak bisa dipertentangkan sih gitu ya, karena mungkin dalam konsentrasi belajar atau dalam konsep belajar semuanya dibutuhkan seperti itu. Nah, di novel ini konflik yang paling tinggi, konflik yang paling puncak menurut Mas Mada di bagian apa? Konflik tertingginya gitu. Sebenarnya gini, novel sejarah ini rada flat. Kalau misalnya dibandingkan dengan novel cinta, novel populer itu kan biasanya konfliknya meninggi ya. Ini melandai. Jadi sulit untuk ngomong mana yang paling tinggi. Tapi menurutku konflik Hatta sama siapa namanya si Syahrir itu pernah berkonflik mereka berdua. Ada konflik di antara keduanya. Karena ini aku belum cross check ya, belum baca detail. Tapi di ini aja di sini aja. Di novel ini dibuat konflik. Jadi pas mereka berdua kemudian dipanggil sama otoritas tempat karena buat sekolah terus ngajarin anak-anak Indonesia Raya, memperkenalkan itulah pokoknya sing merah putih dan sebagainya gitu.
terus dipanggil kan. Nah, si tipikal Hatta lah, ini lagi karakternya. Karakter Hatta kan sangat santun, sabar, kalem, lembut ya, dibandingkan sama Soekarno. Nah, Hatta kan memang sangat diplomatis, jadi dia sangat dimarahi sama si Belanda, oke, sabar gitu. Jadi dia memikirkan ke depan kayak gimana ketimbang emosional. Nah, si Syahrir kebalikannya, gebrak Maico. Yoga banget ini. Dimisui lah istilahnya. Iya, betul. Sampai Syahrir itu memisui dalam bahasa Belanda gitu loh, brak sampai. Nah, sama Hatta terus ditarik dan di rumah, dan pas mereka ngobrol lagi ya konflik itu. Masa sama Belanda ya? Apa tuh kayak kerja sama lo? Hajar gitu ya. Kayaknya di strategi perjuangan kayak gitu ya. Ada yang ngelus-ngelus, ada yang napuk-napuk gitu ya. Nah, itu konflik ya, yang mesti nggak detail ya, tapi diceritakan ya seminggu 2 minggu sampai sebulan. Mereka berkonflik karena bukan hanya sekedar ya, karena beda bagaimana menanggapi itu ya, apa namanya, yang disampaikan oleh Belanda kayak larangan-larangan gitu ya. Dan habis itu Cipto masuk, menarik. Cipto Mangunkusumo. Pas waktu di situ sudah. Cipto Mangunkusumo dibuang juga. Oh iya dong, di Banda Naira. Beliau pas dibuang posisinya udah sepuh. Udah kan dia dulu kan dokter di Batavia. Iya, dokter dia. Terus dibuang karena ya pergerakan Budi Utomo dan sebagainya kan, dia aktif banget tuh sampai ya tipikalnya kayak Syahrir lah. Sangat keras, menggebu-gebu gitu. Tapi pas itu dia digambarkan sebagai orang tua yang menengahi konfliknya Syahrir sama Hatta. Jadi di sini ya gambarannya si Cipto menceramahi Syahrir, mbok ya kue kayak Hatta nggak terpengaruh sama Mason, dia bisa manage konflik supaya dia nggak terlalu ditekan sama Belanda, supaya ini bisa gerak lebih leluasa gitu. Nah, ini tipikal Cipto sebagai bapak lah di sini. Itu juga menarik. Oke, tadi kita konsen ke kisah yang konsentrasinya ke cintanya Syahrir dan Maria, dan ada tokoh-tokoh sejarah lainnya kayak Hatta dan juga Cipto Mangunkusumo. Kita masuk ke hal yang sangat teknis dari sebuah penulisan novel. Menurut Mas Mada, Dima. Oh ya, Dima, sorry, nanti di-cut ya. Menurut Mas Dima gitu kan, mungkin Mas Dima sudah banyak membaca begitu banyak novel. Apa yang khas kalau kita ngomong di dunia kepenulisan namanya style ya? Style yang menarik dari novel yang ditulis oleh Sergius Sutanto. Apa bahasanya menarik, ataukah konsep desainnya sangat ketat yang menurut jenengan menjadi nilai plus dari buku ini? Kalau bahasa enggak, biasa ya. Adakah bahasa yang tidak biasa menurut jenengan di luar novel ini? Artinya membandingkan antara novel ini dengan novel yang menurut Mas Dima tidak biasa. Enggak kayak misalkan siapa yang Mangun, misalkan dia pada melandai, atau Mokhtar Lubis misalkan dia sangat harimau gas itu harimau, atau Bumi Manusia misalkan, tapi dia kan sangat apa ya, yang nggak melebih-lebihkan, nggak mendayung-dayung. Ini kayak ya biasa aja gitu secara bahasa ya. Tapi yang paling bagus justru penggambaran tokohnya menurutku. Yang menurutku menarik karena penggambaran tokoh dan memilih frame sejarah yang mana yang ditampilkan. Dan itu sih yang buat menarik karena tokohnya digambarkan dengan baik, terus pengambilan adegan sejarah itu juga penting gitu. Plot yang diambil gitu ya. Secara setidaknya aneh misalkan latar sosial Banda bisa diceritakan. Tidak langsung ya. Kalau kita peka membaca itu, nanti kita kelihatan tuh. Misalkan ada orang Arab, ada orang Cina, ada orang Belanda di situ, gimana toleransinya. Ini ya pulau ya yang pantai ya artinya. Di situ gimana toleransinya dan sebagainya itu digambarkan. Terus pendidikan tuh menonjol banget di sini. Di novel ini. Dengan kepentingan memperkenalkan konsep Indonesia di pelosok negeri. Kan, pada waktu itu dengan konsep waktu itu ya. Pada waktu itu kan Indonesia dikenal gara-gara Sumpah Pemuda kan, Mas. Iya. Secara konsep gitu, nation. Itu dikenal cuma di kalangan Batavia dan Jawa. Ini pelosok-pelosok luar Jawa. Nah, ini momentum buat Hatta Syahrir untuk mengenalkan Sumpah Pemuda gitu ya, kesatuan Indonesia Raya, bendera merah putih sama anak-anak ini di Banda, karena mereka memang mengajari anak-anak. Nah, itu frame menarik dan latar sejarah Banda juga di situ kuat diceritakan di sini gitu ya.
Nah, ini nih saya melihat itu banyak ini ya, banyak warna-warni pembatas-pembatas gini. Itu fungsinya apa ini, Mas? Ini di luar konteks ya. Karena saya pembaca itu nggak pernah membuat batas kayak gini gitu. Kenapa ini, Mas? Kalau Mas sadar membaca fiksi itu sebenarnya lebih dalam, lebih luas cakupan. Iya, karena kita bebas interpretasi. Iya. Nah, ini yang aku tandai adalah menurutku enek momen misalkan ya itu tadi kayak momen sosial, kayak momen ini secara tidak langsung dia menggambarkan perjuangan Syahrir sama si Hatta buat pendidikan nih gitu. Itu yang tandanya gitu. Termasuk beberapa menandai kata-kata rasis yang keluar dari Belanda gitu. Aku pengen lihat seberapa rasis nih mereka di novel ini gitu ya. Dan kemudian dibandingkan sama riset serius, apakah cocok gitu-gitulah. Si iseng-isengan aja, Mas. Bagi anak bahasa Indonesia yang sedang membuat skripsi, ini bisa ini bahasa rasis Belanda di novel Bung di Banda bisa dijadikan sebagai topik dalam skripsi Anda gitu. Ya oke. Nah, iya ini hal menarik sih ya, enggak. Saya jarang buat menandai kayak gini karena mungkin saya tidak membaca novel secara mendalam gitu ya, sudah membaca aja dari awal sampai akhir, yang nyantol aja, yang enggak gitu kan. Tapi memang saya tidak tahu apakah novel sejarah saat ini tuh menarik untuk anak muda atau novel sejarah adalah bagian penting dari proses para penulis untuk mengenalkan sejarah yang kita kenal sangat membosankan itu ke dalam sebuah fragmen baru, yaitu novel yang lebih menyenangkan. Menurut Mas Dima, bener ya Dima ya, berhubungan nggak hal itu gitu tuh ya sudah novel sejarah muncul karena sejarah saja gitu. Jelas, nek mau dikatakan lebih menarik novel, karena dia kan bebas, biar mereka menemukan dia bebas membuat ya istilahnya hiperbola atau membuat ceritanya lebih gitu. Berarti mediumnya kan ganti, dan medium fiksi kan lebih bebas interpretasi gitu ya kan. Tapi menurut saya tidak mengurangi novel sejarah gitu ya, tapi kalau novel sejarah yang novel sejarah yang ketat, kalau ini pembuangan Syahrir itu kan sangat ketat. Artinya kita harus betul-betul mengkoreksi apakah apa yang diceritakan atau digambarkan oleh seorang penulis itu betul-betul fakta atau tidak gitu loh. Saya sebagai seorang pembaca itu kan kadang takut apakah ini fakta atau tidak, apakah orang anak muda saat itu kan orangnya sangat tidak kritis untuk melanjutkan sebuah penemuan baru gitu kan. Apa yang ada di depannya ya sudah dimakan mentah-mentah gitu loh. Menurut jenengan mungkin nggak ada kekhawatiran itu. Nih, yang dimaksud rada melenceng ya mungkin aja. Dulu aku ingat novel Gajah Mada. Aku lupa sih penulisnya siapa ya. Yang berjelit-jelit itu memang si penulisnya diprotes. Mas ini nggak sesuai sejarah. Terus si penulisnya boleh menjawab ini fiksi dengan latar sejarah, nggak masalah juga. Pun misalkan aku gini Mas, ya nggak tahu ya, aku yakin sih misalkan buku ini menarik bakal merangsang kita membaca yang lain. Yakin aku. Ya aku pribadi mengalami itu ya. Pada akhirnya aku membaca buku-buku lain mengenai Syahrir, mengenai Hatta, bagaimana mereka karakter dan sebagainya untuk mengkonfirmasi ini sebenarnya benar atau tidak gitu ya. Saya dulu pernah punya bukunya Syahrir yang tebel itu yang warnanya coklat, apa judulnya ya? Sudah masuk ke dalam katalog penjualan sih ya. ini kembali ke novel sejarah tadi, terus dia harus punya data faktual, harus punya fakta yang kuat, yang kalau saya mengkhawatirkan bahwa pembaca saat ini dia tidak mau mencoba lebih kritis, lebih mendalam gitu. Kalau kasus kemarin yang viral di media sosial yang ada seorang perempuan dia ngomong mereferensi buku Cantik Itu Lukanya Eka Kurniawan itu kan menurut kok gini ya orang membaca saat ini gitu loh. Itu kan muda generasi saat ini gitu. Yang itu ya, sebagai seorang perempuan lebih baik saya melacurkan diri lah kayak gitu daripada dengannya dan tidak dibayar dan sebagainya itu loh. Dijadikan sebagai referensi tapi dia tidak membaca utuh keseluruhan gitu loh. Entah itu masalahnya. Aku nggak tahu ya, dia benar-benar membaca secara utuh atau enggak, tapi novel itu akan berdampak dalam jangka panjang. Misalkan dia memang benar-benar membaca secara utuh terus menginterpretasinya secara mendalam. Ya boleh mendalam, boleh serius atau minimal tercantol gitu loh. Nah mungkin dia cuma menjustifikasi aja gitu loh, bahwa ini di buku ada kok bahwa tuh buku boleh
Ya maksudnya itu ya. Nah, itu kekhawatiranku terhadap novel sejarah saat ini gitu kan. Contoh gini, novel sejarah Diponegoro yang ditulis oleh siapa itu namanya? Salim Afilah ya. Salim Afilah gitu kan. Saya sudah membaca walaupun baru separuh gitu kan. Walaupun ada versi yang lain, walaupun banyak juga yang memberikan kritik seperti itu gitu kan. Tapi itu kan saya masih sangat artinya sejarah yang sifatnya fakta yang ketat dan fakta yang itu kuat gitu kan, dibuat novel itu menurutku melenturkan nilai sejarah itu gitu loh, menurut saya gitu kan. Kecuali memang bisa atau terilhami atau apa itu boleh gitu kan, tapi kalau langsung mengatakan bahwa ini adalah novel sejarah, walaupun awalnya udah kata novel ya yang sifatnya sangat fiksional gitu kan, tapi ini kritik untuk kita ngobrolin juga mengkritik sastra gitu kan, agak harus apa ya, berhati-hati mungkin ya menurut saya gitu kan. Dan buku ini saya kira dengan ada tadi di belakang ada referensi yang sangat ketat, bisa memberikan ancangan bagi pembaca untuk aku golek fakta iki neng tulisan iki, neng buku iki, neng sumber iki kayak gitu. Menurut saya ini punya nilai positif di situ gitu kan. Tapi gini, memang sejak awal sejarah punya kepentingan, bahkan membaca buku sejarah yang non fiksi lah ya, misalkan gitu, Mas tahu lah, Mas kan pergerakan aktivis kan. Bergerak pelan-pelan. Gimana sih Orde Baru nulis sejarah Indonesia? Ya, it's okay. Nah, I know. Apa mana kelompok tertentu yang nulis, misalkan Diponegoro kan punya versi masing-masing. Iya. Sing non fiksi sejarah dengan data ya dan fakta yang ada pun diinterpretasikan secara politis gitu loh. Apa mana yang novel. Makanya ini tuntutan lah teman-teman, misalkan secara serius baca buku, pengen serius gitu, tadi iseng yang nggak perlu nih serius ya, belajar analisis teks. Ya. Biar ada lah, itu nanti ada analisis wacana kritis gitu. Iya. Iya. Juga perlu buat nanti mengantisipasi kekhawatiran Mas tadi. Pusing, mending main TikTok. Ya? Mending main TikTok sekarang udah pusing analisis teks gitu. Baca aja udah teks gambar bergerak selesai di TikTok gitu kan. Ini novel kayak gitu. Kayak gitu lah. Iya. Oke, kita kembali ke buku ini Mas ya. Setelah kita tadi udah ngobrol ke sana kemari, di novel ini akhirnya Pak Syahrir sama Bu Maria masih bersama atau? Wah, ini boleh kayak gitu spoiler? Nggak apa-apa. Oh, ini mengulas buku kok. Sorry ya teman-teman, ini spoiler. Akhirnya nggak ketemu sesuai fakta sejarah. Nggak ketemu atau berpisah atau cerai? Gini, akhirnya karena tadi ya persoalan beda nation sama agama nasional, terus akhirnya otoritas tempat nggak mengizinkan, nggak sah gitu ya, mereka cerai secara paksa. Terus ini dia unik nih Mas, pernikahan jarak jauh. Dia LDR. Karena kan Syahrir bukan LDR apa? Bukan, ini gini. Marriage. Jadi LDR kan long distance relationship, long distance marriage. Nah, si Syahrir kan kepengen banget si Maria ini ke Banda dan sampai sudah disiapkan rumah. Dan diagendakan mereka menikah lagi supaya otoritas setempat mengizinkan Maria masuk ke Banda Neira dan secara agama juga sah. Nah, akhirnya Maria sama si Syahrir nikah jarak jauh. Tapi menikah dan sudah sah. Dan pakai surat ya, administrasi dan sebagainya dicatat sama pemerintah dan sebagainya gitulah pada waktu itu ya. Tapi di sini ada nanti bab khusus. Habis itu direncanakan kan udah positif, ini udah boleh ke itu kan, ke mana, ke Banda. Tapi 43 kalau nggak salah ya, si Jepang masuk. Yang 4243 Jepang masuk, kalang kabut tuh Belanda. Pada waktu itu Banda Neira juga kalang kabut. Nah, akhirnya tahanan-tahanan politik Belanda ini dibebaskan, termasuk si Syahrir dan si siapa namanya, Hatta dan Cipto Mangunkusumo dipindah ke Jawa dan beberapa di luar Jawa. Nah, akhirnya nggak ketemu karena pas Perang Dunia II di pelabuhan Banda itu udah sepi Mas. Kan udah nggak ada yang berani lewat itu dong, lewat
otoritas itu Jepang, tembak tenggelam kayak Bu Susi dong. Terus beda ini ya, beda otoritas penjajah. Akhirnya ya nggak kesampaian, maksudnya cinta nggak sampai. Tapi akhirnya cinta yang tidak sampai. Tragis lah pokoknya. Kok anak pergerakan cintanya tragis-tragis ya? Tragis lah. Kecuali si Muhammad Hatta ya. Muhammad Hatta. Walaupun agak telat ya. Ya, telat sekali dia. Karena dia kukuh menikah sebelum bangsa ini merdeka. Oke. Jangan samakan dengan Soekarno ya. Wow, banyak sekali. Itu tipe-tipe pahlawan-pahlawan ini apa namanya orang-orang pergerakan kita itu ya. Nah, oke. Mas Dima, sekarang kepesan akhir nih Mas Dima gitu kan. Untuk teman-teman pembaca semuanya, kenapa mereka harus membaca buku ini? Bukan jangan mereka ya, kenapa kita? Ya. Kenapa kita harus membaca buku ini? Monggo, berikan ke para pemirsa yang ada di kanal YouTube kita. Pertama, buku ini memang gampang dipahami untuk ukuran novel sejarah. Yang kedua, lebih populer dan lebih enak untuk memahami sejarah. Teman-teman yang kemudian pengen memahami sejarah populer, itu boleh banget kok baca novel ini untuk semacam gerbang. Yang kedua, atau yang ketiga atau yang keempat tadi? Iya, ketiga ya. Ketiga. Ini novel sudah diteaterkan dan di film dokumenter kan. Aku belum nonton yang filmnya, tapi yang teater bagus banget. Yang main Reza Ardian dan kawan-kawan, sekarang juga serius. Oh, ini ada tulisannya telah rilis film dokumenter Bung di Banda gitu ya. Dan untuk menjembatani nonton teater, karena kan pasti mediumnya udah beda lagi. Iya. Nah itu lebih baik membaca ini secara membaca ini dulu gitu ya. Tapi nuansa detailnya sangat terasa ketimbang nanti nonton itu dulu. Berkait dengan harga, kemarin ini harga berapa? Wah lupa mas, berapa ya mas ya? Di sini ada 99.000 untuk harga Pulau Jawa. Pokoknya aku 100.000 kayak nggak salah. 100 ya? Udah sama ongkir. Sama ongkir 100.000 gitu ya. Jadi nggak salah ya. Siapkan 100.000 di kantong Anda untuk mendapatkan buku Bung di Banda ini, sehingga nanti teman-teman pemirsa di kanal Buka Buku dapat mendapatkan buku ini, dan buku ini diterbitkan oleh Gagas Media. Jadi nanti silakan di search sendiri Gagas Media tahun 2021. Jadi baru. Masih sangat-sangat hangat ya buku ini itu ya. Masih sangat baru. Silakan nanti dicari sendiri di Gagas Media. Bukunya judulnya adalah Bung di Banda yang tadi sudah diulas oleh Mas Dima. Gue pengennya mada-mada aja ya. Oke, itu terima kasih Mas Dima sudah hadir di kanal kita di Buka Buku. Bagi teman-teman sekalian yang menginginkan mendapatkan buku ini, silahkan untuk dicari sendiri. Semoga ulasan tadi bisa membuka pandangan teman-teman semuanya mengenai buku ini dan juga lebih tertarik untuk mempelajari sejarah berangkat dari novel, karena buku ini sudah ada teaternya yang diperankan oleh the best aktor di Indonesia, Reza Ardian, dan juga sudah ada film dokumenternya, jadi sangat menarik untuk dinikmati. Begitu untuk kali ini teman-teman sekalian, terima kasih sudah betah mendengarkan kami ngobrol dan berbicara. Tetap ada di Buka Buku, terus membuka dan tetap membaca. Terima kasih. Oke.